Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Silvani Rizky Amalia dan Nia Mulyaningsih. Kami akan membahas mengenai sumber data penelitian. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian sumber data. Sumber data dimaksudkan yaitu semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa, atau gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Nuzula Agustina, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, atau huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Selanjutnya mengenai ciri-ciri data. Ciri-ciri data yang pertama yaitu data terdiri atas beberapa bentuk data tunggal atau datum yang dihimpun dari fakta suatu peristiwa, baik dari pengamatan atau observasi ataupun wawancara. Yang kedua, data tidak dapat memiliki arti apapun sebelum diolah sedemikian rupa. Yang ketiga, seberapa banyak dan seberapa lengkap pun data yang dimiliki, apabila belum diolah, maka data tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah mengenai kejelasan suatu peristiwa. Selanjutnya, mengenai sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana dan dari mana data itu diperoleh. Bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya adalah responden. Tetapi, bila dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak, atau proses sesuatu. Dan, bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen, maka sumber datanya adalah dokumen dari catatan. Selanjutnya, penjelasan mengenai data primer. Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak pengusaha dan aparat pemerintahan. Pengambilan data primer ini dilakukan dengan metode purposive random sampling. Selanjutnya mengenai pengumpulan data primer. Untuk mengumpulkan data primer, diperlukan metode dan instrumen tertentu. Secara prinsip, ada dua metode pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data secara pasif dan pengumpulan data secara aktif. Perbedaan antara kedua metode tersebut ialah, yang pertama, koleksi data secara pasif bermanfaat untuk mendapatkan data dari manusia ataupun tipe elemen studi lainnya. Kegiatannya meliputi melakukan observasi terhadap karakteristik-karakteristik tertentu individual, objek, organisasi, dan entitas lainnya yang menarik untuk diteliti. Yang kedua, koleksi data secara aktif memerlukan responden dalam mendapatkan data. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengumpulan data primer secara pasif. Metode pengumpulan data primer dapat dilakukan oleh manusia atau mesin. Jika dilakukan oleh manusia dapat berbentuk pertama, terstruktur dan bersifat rahasia, yaitu pengumpulan dilakukan secara terstruktur atau resmi dan responden tidak diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Kedua yaitu terstruktur dan bersifat terbuka, yaitu pengumpulan dilakukan secara terstruktur atau tingkat keformalannya tinggi, dan responden biasanya diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Ketiga, tidak terstruktur dan bersifat rahasia, yaitu pengumpulan dilakukan secara tidak terstruktur atau kurang resmi dan responden tidak diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Keempat, tidak terstruktur dan bersifat terbuka, yaitu pengumpulan dilakukan secara tidak terstruktur atau kurang resmi, tetapi pihak peneliti memberikan informasi secara terbuka mengenai tujuan penelitiannya. Kedua, yaitu metode pengumpulan data primer secara aktif.
Metode pengumpulan data primer secara aktif meliputi beberapa di antaranya. Pertama yaitu wawancara secara langsung dengan responden, wawancara dengan responden melalui telepon, wawancara dengan menggunakan surat, dan wawancara dengan menggunakan surat elektronik. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Penggunaan data sekunder. Pertama, data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan kita teliti. Sebagai contoh, apabila kita akan melakukan penelitian dalam suatu perusahaan, perusahaan menyediakan company profile atau data administratif lainnya yang dapat kita gunakan sebagai pemicu untuk memahami persoalan yang muncul dalam perusahaan tersebut dan yang akan kita gunakan sebagai masalah penelitian. Kedua, data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia. Kita dapat mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.